Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pagi hari ini narasumber kita ini mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Kota Bengkulu, karena beliau ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, punya band juga, WO juga, dan juga seorang MC nih. Saya perkenalkan, ini dia Mbak Ida Marta. Hai, gimana kabarnya Mbak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena ini terakhir kali kita ketemu waktu di Sana Fest ya. Iya. Waktu acara bener, di TVRI. acara TVRI. Iya. Oke, ini kan tadi saya sudah singgung sedikit ya, banyak sekali kegiatan dari Mbak Marta ini. Tapi sampai dengan saat ini kegiatan itu masih dilakukan, Mbak? Masih berjalan dengan baik. Masih berjalan dengan baik. Masih. Ya. Ini kalau sebagai seorang penyanyi, ini awalnya karena memang suka bernyanyi atau gimana tuh sehingga jadi profesi sekarang ya? Menyanyi itu adalah darah daging. Darah daging. Karena keturunan dari orang tuaku. Jadi ibuku sinden, terus bapakku juga punya sanggar tapi ala Jawa karena kita orang Jawa kan. Jadi dia juga pelatih sanggar, pelatih alat musik tradisional. Nah, ini turun ke aku gitu. Jadi karena kita ada di era dulu, bukan di era sekarang. Aku juga tinggalnya di kampung, nggak ada juga yang namanya fasilitas untuk sekolah musik. Jadi kita sekolahnya hanya di sekolah kita. Kita dapat pelajaran ekstrakurikuler, kita ambil kesenian. Dan ya akhirnya belajar otodidak karena darahnya darah seni, ya akhirnya bisa sendiri gitu. Bisa sendiri. Ya. Waktu itu waktu pertama kali belajar menyanyi ya, itu masih kecil ya? Masih. Jadi dari kecil itu aku udah, kalau di Bengkulu udah ikut sanggar lah. Ikut sanggar, terus aku juga nari-nari tradisional. Terus aku udah pinter nyanyi dari kecil, dari SD kelas 1, 2 itu udah bisa nyanyi, udah tahu nada. Cuman kita nggak show off karena masih anak-anak ya, dan era dulu kan nggak terlalu viral gitu. Tapi untuk di kalangan keluarga, kalangan teman-teman dekat, semuanya udah tahu kalau aku memang bisa nyanyi. Bisa gitu. nyanyi gitu ya. Berarti ini awalnya dulu emang sekolah musik atau karena pengalaman-pengalaman aja nih sehingga sekarang bisa menjadi penyanyi gitu? Kan tadi aku udah sampaikan bahwasanya aku di era dulu aku tinggal di kampung, nggak ada nih yang namanya sekolah musik. Tapi untuk sekarang udah ke ranah sana belum? Jadinya setelah kita merantau, aku belajar banyak hal, otodidak. Terus aku juga punya teman-teman yang memang dia punya kursus, tapi aku nggak mendalami kursus musik. Jadi memang nyanyi ini adalah otodidak dari aku, dan aku belajar dengan alam, dengan sendirinya, dengan feeling aku, dan akhirnya berkembanglah seperti sekarang ini. Emangnya Mbak Ida ini perantauan atau memang asli Bengkulu, Om? Perantau. Perantau dari mana, Ya, Mbak? jadi aku Jawa Timur, Banyuwangi gitu. Terus aku merantau ke Jakarta, sempat aku sekolah. Justru aku sempat sekolahnya tuh sekolah teater. Bukan sekolah musik. Bukan ya? sekolah musik justru. Nah, jadi aku sempat sekolah teater beberapa lama, tapi karena aku merasa kalau di musik aku nggak perlu kursus lagi waktu itu, feeling aku seperti itu. Jadi aku mengembangkannya sekolah di teater. Sempat aku gabung dengan beberapa senior artis kayak Opi Kumis, Didi Boneng, itu semua rekan-rekan kita dan artis-artis lainnya yang banyak juga teman-teman kita. Waktu ke Bengkulu itu di tahun berapa emangnya saat itu? Bengkulu 2011. 2011. Karena kan dari Jakarta tadi ya? Iya, jadi aku ikut PH waktu dulu, ikut manajemen. Jadi aku keliling Indonesia. Jadi ada penyanyi long trip. Nah, kita isi di setiap daerah itu sebulan 2 bulan kita pindah lagi. Sebulan 2 bulan kita pindah lagi, dan di Bengkulu aku ngerasa nyaman. Ya udah aku stay aja deh gitu. Aku stay, terus aku ambil akademik untuk supaya, karena aku tahu kan umur kita bertambah.
Terus apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Karena sama dengan tema kita, cintai diri kita dengan talenta, kita terus gali sampai tua talenta kita itu tetap ada. Mungkin di muda talentanya ternyata beranjak dewasa talentanya nambah nih, bukan berkurang kan, nambah. Terus udah gitu nambah lagi, dan aku berpikir pada saat itu apa yang bisa aku lakukan gitu, selain menyanyi dan juga MC, ini apa nih kira-kira. Oh iya, aku mau kejar akademiku yang sempat aku nggak alami karena aku nikah muda kan dulu. Jadi aku nggak sempat alami akademiku. Jadi aku kejar akademiku. Tuhan, aku mau di Bengkulu. Bengkulu is nice place gitu. Jadi benar-benar yang masyarakatnya ramah, baik. Ketika aku sampai di sini banyak sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadinya aku betah, seneng banget dengan Bengkulu, kagum. Mana alamnya bagus banget. Oke, berarti waktu itu sembari mengejar akademik juga sembari bekerja sebagai Iya, penyanyi. benar. Iya, sembari jalan ya. hal-hal Sembari lainnya. jalan. Jadi karena kan aku di sini sendiri, aku nggak mau banyak waktu luang atau banyak waktu kosong Berarti yang di sini terbuang. benar-benar waktu setelah menikah benar-benar sama suami aja di sini. No, I'm divorced. I'm alone in here. Jadi Iya, maksudnya iya. aku di sini sendiri. Aku divorce udah dari tahun 2010. Di 2011 aku mau mulai karir lagi gitu. Oke. Jadi ini kan tadi hidup aku kebalik loh, Nes. Jadi 17 tahun aku nikah. Sampai 32 tahun aku divorce gitu. Iya. Nah, ketika divorce ini kita sempat hancur dulu dong setahun, bagaimana kita kehilangan segala macam. Akhirnya aku memulai lagi dengan seni yang akhirnya mengembalikan kepercayaan diriku. Iya, Gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Ini kalau boleh dihitung-hitung sudah berapa lama menjadi penyanyi? Itu awalnya masih dari Jakarta atau pas di Bengkulu memang benar-benar Ya, menjadi jadi penyanyi? gini, aku nyanyi kan dari kecil, tapi aku tidak menyanyi secara profesional. Jadi dulu ikut cuman lomba-lomba sebatas karena sekolah. Terus aku atlet sebenarnya, Atlet malahan. apa, Mbak? Aku kapten bola voli, takraw, lari maraton. Ini banyak banget pialaku dulu. Nah, setelah itu nyanyi juga menang terus di sekolahku. Nah, cuman karena kesini-sini kan aku udah gembala alias gendut ya kan, jadi aku udah gak bisa lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu pas menjelang sudah agak dewasa tadi, aku merantau nih, pindah ke Jakarta. Aku sekolah teater dan lain sebagainya. Nih kerja beneran profesional jadi penyanyi. Sekitar 8 bulan ketemu suami. Nah, langsung berhenti total malahan gitu. Berarti waktu menikah itu berhenti total. Berhenti Semua total, hal-hal semua kesibukan, juga hobi berhenti karena total. udah ngurus rumah tangga, jadi Iya, ibu rumah tangga banget. Oke Mbak, nanti kita kembali Oke, lagi, kita oke, jeda sejenak. siap, Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini dengan tema kita cintai diri sendiri dengan talenta. Oke.